Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil proyek yang telah kami lakukan, yaitu yang berjudul Smart Diagnosis, Deteksi Dini Diabetes berdasarkan tes darah dengan algoritma machine learning. Di sini kami dari kelompok 2. Secara garis besar, poin-poin yang akan kami jelaskan adalah ada anggota kelompok, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, evaluasi model dan hasil, keterbatasan dan saran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Grace Gonggom yang akan menjelaskan tentang keterbatasan dan saran. Yang kedua ada Firdaus Satrio yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Yang ketiga ada Nabila Putri yang akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang keempat ada Nurul Santi Afifah yang akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang kelima ada Muhammad Faiz yang akan menjelaskan tentang evaluasi dan hasil. Dan terakhir ada Sirul Fatihah Diat yang akan menjelaskan tentang metodologi. Baik, di sini ada latar belakang yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita memilih deteksi dini diabetes berdasarkan tes darah dengan algoritma machine learning. Nah, jadi diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup individu serta menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Lalu proses diagnosis diabetes umumnya dilakukan melalui pemeriksaan klinis berulang yang memerlukan waktu cukup lama. Hal ini dapat menghambat upaya deteksi dini dan penanganan yang lebih cepat. Oleh karena itu, pemanfaatan pendekatan berbasis pembelajaran mesin atau machine learning menjadi solusi yang menjanjikan. Nah, pendekatan ini dapat menggunakan data hasil tes darah numerik seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan kadar insulin untuk membantu mendeteksi diabetes secara lebih awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi berbasis pembelajaran mesin guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam deteksi dini diabetes. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, beberapa masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk membuat model prediksi diabetes yang akurat. Lalu berdasarkan parameter seperti akurasi, presisi, recall, dan skor F1, bagaimana berbagai algoritma pembelajaran mesin membandingkan kinerja mereka dalam memprediksi diabetes. Lalu yang ketiga, faktor apa saja yang memiliki dampak signifikan terhadap prediksi diabetes dan bagaimana variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Lalu yang keempat, bagaimana meningkatkan kinerja model prediksi dengan mengatasi masalah data tidak seimbang dan nilai yang hilang dalam dataset diabetes. Yang kelima yaitu yang terakhir, bagaimana prediksi diabetes dapat lebih akurat dengan mengoptimalkan parameter algoritma pembelajaran mesin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kami ingin mengembangkan sebuah model prediksi yang akurat menggunakan algoritma machine learning untuk membantu mendeteksi penyakit diabetes sejak tahap awal. Dengan harapan model ini bisa menjadi pendukung dalam proses diagnosis secara lebih dini dan efisien. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap faktor-faktor resiko diabetes. Di sini kami berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses prediksi serta menganalisis bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah menangani permasalahan umum dalam pengolahan data, seperti data yang tidak seimbang dan adanya nilai-nilai yang hilang di dalam dataset. Untuk itu, kami menerapkan metode SMOT, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, dan mengganti nilai-nilai yang hilang menggunakan pendekatan median. Dan yang terakhir, kami juga melakukan proses optimasi terhadap parameter-parameter pada algoritma machine learning yang digunakan. Nah, dalam hal ini kami menggunakan teknik GERT search agar model yang dihasilkan memiliki performa prediksi yang lebih optimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwati Hadiat dengan NIM 333723050. Eh, di sini saya akan melanjutkan teman saya setelah tujuan penelitian, yaitu bagian metodologi. Nah,
Dalam proyek ini berbagai algoritma machine learning seperti logistic regression, support factor machine atau SVM, random forest, dan Canonier Neighbors atau KKN telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk prediksi diabetes. Dengan tingkat akurasi yang bervariasi, dataset yang umum digunakan adalah PIMA Indians Diabetes Database yang mencakup fitur-fitur klinis seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, riwayat hidup, riwayat keluarga, dan usia. Nah, penelitian ini mengusulkan penggunaan pendekatan stacking classifier yang mengkombinasikan logistic regression dan support vector classifier sebagai model dasar atau base model, dan random forest sebagai meta model. Proses pengembangan model mengikuti metode CRISPR-DM, meliputi pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan, termasuk pembersihan, normalisasi Z-score, penanganan nilai hilang dengan median, dan penyeimbangan kelas dengan smooth, serta pemodelan. Nah, evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, serta optimasi hyperparameter menggunakan grid search. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini ada evaluasi model. Nah, jadi yang pertama ini ada pembagian data. Data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model dibagi dengan skema 80%, 80%, dan 20%. Jadi 80% data digunakan untuk pelatihan atau training dan 20% data digunakan untuk pengujian atau testing. Tujuannya buat apa? Jadi tujuannya ini agar model bisa belajar dari sebagian besar data dan diuji kemampuannya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian di sini model yang digunakan itu adalah stacking classifier. Apa sih stacking classifier itu? Jadi stacking classifier itu merupakan kombinasi beberapa algoritma machine learning seperti random forest, logistic regression, SVM, dan lain-lain yang digabungkan untuk meningkatkan performa pada prediksi. Selanjutnya ini tuh ada hasil evaluasi model. Nah, hasil evaluasi modelnya itu 0,81 akurasinya atau 81%. Artinya model bisa memprediksi dengan benar sebanyak 81 dari 100 kasus. Selanjutnya ini ada laporan klasifikasi atau classification report. Yang pertama kelas 0 atau tidak diabetes. Di sini ada precision. Precisionnya itu 0,85, artinya dari semua yang diprediksi tidak diabetes, 85%-nya itu benar. Kemudian ada recall-nya 0,75, artinya itu dari semua yang benar-benar tidak diabetes, 75% berhasil terdeteksi. Kemudian ada F1 score-nya 0,80. F1 score ini gabungan dari precision dan recall. Selanjutnya di sini ada kelas 1 yang artinya diabetes, precision-nya 0,78, recall-nya 0,87, dan F1 score-nya 0,82. Kemudian ini ada akurasi makro dan weight average. Semuanya ini menunjukkan skor 0,81 atau 81% yang berarti performanya itu stabil di dua kelas. Nah, evaluasi model ini fungsinya untuk membuktikan bahwa model yang kami buat ini cukup untuk digunakan dalam deteksi dini diabetes karena akurasi dan F1 score-nya stabil di atas 80%. Kemudian ini ada hasil prediksi model. Ini tuh ada contoh-contoh dari berbagai tipe diabetes. Nah, yang pertama ini ada test case-nya itu tipe 1 diabetes yang diderita anak atau remaja. Bisa kita lihat di sini inputannya ada jumlah kehamilan, ada glukosa, ada blood pressure, ada skin tightness, ada insulin, ada BMI, ada DPF, dan ada juga umur.
Nah, jadi dengan angka ini bisa diprediksi bahwa dia itu positif diabetes. Jenis diabetesnya itu diabetes tipe 1, autoimun. Biasanya pada anak atau remaja. Probabilitas tidak diabetesnya 37% dan diabetesnya 63%. Kemudian ada kasus kedua, gestasional atau yang biasa diderita ibu hamil. Inputannya di sini ada jumlah kehamilannya 2, glukosanya 130, blood pressure-nya 60, skin tightness-nya 35, insulinnya 150, BMI-nya 28, DPF-nya 0,6, dan umurnya 30 tahun. Ini bisa diprediksi positif diabetes. Jenis diabetes yang dideritanya itu gestasional biasanya terjadi selama kehamilan. Jadi probabilitas tidak diabetesnya cukup kecil 19% dan probabilitas diabetes dari angka ini tuh cukup besar 81%. Kemudian di sini ada kasus ketiga pada dewasa. Jadi hasil prediksinya di sini pertama ada input jumlah kehamilannya 2, glukosanya 180, blood pressure-nya 85, skin tightness-nya 40, insulinnya 180, BMI-nya 32, DPF-nya 0,9, dan umurnya 50 tahun. Ini tuh positif diabetes prediksinya. Jenis diabetes yang dialami itu tipe 2 atau metabolik. Biasanya itu diderita sama orang dewasa karena faktor genetik. Probabilitas tidak diabetesnya cukup kecil, 0,01 dan diabetesnya bisa mencapai 99%. Kemudian ada kasus keempat itu jadi negatif tidak diabetes, inputannya belum pernah hamil, glukosanya 80, blood pressure-nya 70, skin tightness-nya 20, insulinnya 100, BMI-nya 22, DPF-nya 0,3, umurnya 25 tahun. Ini bisa diprediksi tidak diabetes. Jenis diabetesnya tidak dapat diklasifikasikan karena dia itu tidak diabetes. Jadi probabilitas tidak diabetesnya ini sangat tinggi ya dengan angka ini. Bisa kita lihat 98% dan diabetesnya probabilitas diabetesnya cuma 0,02. Kemudian di sini ada eh, tes case 5 tambahan buat contoh yang negatif. Jadi dari inputannya belum pernah hamil, glukosanya 85, blood pressure-nya 65, skin tightness-nya 18, insulin 90, BMI 21, DPF-nya 0,2, umurnya 20 tahun. Dari angka tersebut diprediksi tidak diabetes. Jenis diabetesnya sama tidak dapat diklasifikasikan karena tidak diabetes. Probabilitas tidak diabetesnya juga sangat tinggi seperti tadi 98% dan diabetesnya cuma 0,02 dan 0,2%. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari keterbatasan dan saran. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan pada sumber data sekunder, kemudian terbatasnya fitur yang digunakan. Di sini, model hanya menggunakan 8 fitur klinis yang tersedia dalam dataset. Faktor-faktor lain yang relevan dengan resiko diabetes seperti riwayat genetik yang lebih detail, pola makan, tingkat aktivitas fisik, atau biomarker lainnya tidak dimasukkan karena keterbatasan data. Kemudian belum dilakukan validasi eksternal di lingkungan klinis nyata. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan dataset yang lebih luas dan beragam. Kemudian mengeksplorasi fitur tambahan seperti data gaya hidup dan genetik. Kemudian menerapkan algoritma dan optimasi yang lebih lanjut. Diharapkan juga dapat dilakukan validasi klinis dan pengembangan antarmuka pengguna supaya hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan secara praktis oleh tenaga medis. Kemudian melakukan analisis fitur dengan melakukan analisis kepentingan fitur secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi prediktor diabetes yang paling signifikan dalam model yang dikembangkan. Kemudian terkait dari pengembangan antarmuka, dengan cara mengembangkan antarmuka pengguna atau user interface yang ramah bagi tenaga medis untuk memudahkan penggunaan model prediksi
dalam praktik sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan, yaitu hasil utama dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini berhasil mengembangkan model pembelajaran mesin berbasis stacking classifier untuk deteksi dini diabetes dengan memanfaatkan input numerik dari hasil tes darah. Kami menerapkan metodologi yang menyeluruh, dimulai dari penanganan nilai nol, normalisasi fitur menggunakan standar scalar, serta penyeimbangan data menggunakan teknik SMOTE guna mengatasi ketidakseimbangan antara kelas penderita dan non-penderita diabetes. Selanjutnya, kami menggunakan kombinasi model logistic regression dan supervector classifier sebagai model dasar, serta random forest sebagai metamodel dalam arsitektur stacking. Kami juga melakukan fitur pass-through agar informasi asli tetap diteruskan ke level meta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ini mampu memberikan prediksi yang akurat dan seimbang, berdasarkan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score. Dengan recall yang tinggi, model ini mampu meminimalkan kasus diabetes yang tidak terdeteksi, dan dengan presisi yang tinggi dapat mengurangi risiko salah diagnosis. Kesimpulannya, model ini memiliki potensi besar sebagai sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan, khususnya dalam mendeteksi dini penyakit diabetes secara lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan dari proyek yang telah kami buat. Melalui proyek ini, kami berharap model yang kami kembangkan dapat memberikan kontribusi dalam proses deteksi dini diabetes, serta membuka peluang lebih lanjut dalam penerapan teknologi machine learning di bidang kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.